peserta PPG Angkatan 2 tahun 2020 LPTK Universitas Pasundan akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini Senin 23 November 2020 dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. SMA Sultan Aulia Boarding School adalah sekolah yang berbasis pesantren, di mana kegiatannya terdiri dari kegiatan sekolah dan kegiatan pesantren. Untuk kegiatannya dimulai dari subuh hingga pagi adalah kegiatan pesantren, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sekolah hingga siang hari. Kemudian ada jeda sampai asyar dan dilanjutkan dengan kegiatan pesantren hingga malam hari. Karena pada tanggal 23 November 2020 hingga 27 November 2020, SMA Sultan Aulia Boarding School sedang melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS, sehingga yang hadir pada saat uji kinerja hanya beberapa saja yang ingin dan yang mau, karena kegiatan uji kinerja yang saya lakukan mengambil waktu istirahat mereka pada siang hari, yaitu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya. Bagaimana suara Ibu terdengar jelas tidak, Nak? Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Ya, Terdengar jelas. alhamdulillah. Jelas, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Selalu ingat pesan Ibu ya, selalu gunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak selama pandemi ini. Oke, apakah hari ini sudah hadir semuanya? Masih ada yang belum hadir, Bu. Mungkin ada kendala yang belum hadir. Oh iya, tidak apa-apa. Nah, sebelum belajar, kita lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian, untuk yang ada di room ini, apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Insya Allah siap. Ya. Siap. Buku tulis sudah ya? Buku tulis, bolpen, Sudah ready, Bu. dan lain-lain. Ya, alhamdulillah. Baik, siap? Siap. Jidat. 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 Pipi. Hidung. Hidung. Pipi. Pipi. Telinga. Mata. Jidat. Jidat. Alis. Ya, bagus. Berarti sudah konsentrasi semua ya. Semoga untuk Insya pembelajaran kali ini bisa konsentrasi semuanya. Konsentrasi, Bu. Konsentrasi, Bu. Ya. Nah, sekarang kalian ingat nggak untuk materi struktur tulang? Ingat, Bu. Ingat. Insya Allah masih ingat, Bu. Ya, masih ingat ya sedikit-sedikit. Baru kemarin. Nah, bahan apa ya yang menyusun matriks tulang itu? Ada kalsium fosfat, Bu. Ya, apalagi? Karbonat, Bu. Ya, kalsium karbonat. Terus apalagi? Kalsium fluorida. Ya. Florida. Magnesium, magnesium. Magnesium, benar. Glukosamin. Ya, benar. Nah, itu semua. Ya, apa nak? Itu semua didapatnya dari mana ya? Kalsium karbonat, kalsium fosfat, magnesium. Itu bisa ada Dari di dalam makanan, tubuh Bu. kita. Iya, benar. Makanan. Minum susu, Bu. Minum susu. Minum susu. Ya, boleh. Jadi di iklan-iklan banyak ya, minum susu bikin struktur tulang kita kuat, padat. Nah, boleh seperti itu. Tapi bukan hanya tulang kita saja ya yang membutuhkan asupan nutrisi, tapi juga semua yang ada di dalam tubuh kita itu membutuhkan nutrisi, terutama untuk melakukan metabolisme ya. Jadi kita harus memperhitungkan kebutuhan makanan kita berapa banyak, kemudian pengaruhnya apa kalau tidak makan, seperti itu. Jadi
Nah, kemudian untuk bahan-bahan pembelajaran kita kali ini sudah Ibu siapkan semua di Google Classroom. Nah, silakan nanti kalian cek Google Classroom-nya, kalian download, kemudian dibaca. Kemudian juga Ibu sudah lampirkan video-video yang berhubungan dengan materi kita kali ini, ya. Nah, video itu silakan dilihat untuk lebih memahamkan kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Kemudian nanti kalian akan berkelompok sesuai kelompok masing-masing dan mendownload LKPD yang sudah Ibu lampirkan, dikerjakan dulu secara mandiri. Setelah dikerjakan secara mandiri, kalian diskusikan kembali dengan kelompoknya di breakout room, ya. Nah, setelah itu silahkan presentasi hasil diskusi kalian, dan setelah selesai nanti silahkan melakukan tanya jawab dan mengumpulkan kembali atau upload kembali LKPD yang sudah kalian diskusikan. Ya, di sini sudah ada bahan ajar, kemudian ada PowerPoint-nya, ada video-video dan LKPD. Kemudian di sini juga sudah Ibu tampilkan breakout room untuk kalian. Di sini kita akan membahas tentang makanan, ya. Kita akan bahas tentang makanan. Suka makan semua ya? Suka, Bu. Iya, kalau nggak Alhamdulillah. makan ya lemes. Nah, sebelum kita membahas ini, Ibu ingin tanya dulu, apa menu sarapan kalian tadi? Nasi Sarapan goreng, semua kan Bu. tadi? Oh, nasi goreng. Terus yang lainnya? Telur. Ayam Telur, goreng, Bu. ayam goreng, enak dong. Terus yang lainnya apa? Saya nasi goreng sama sereal, Bu, oatmeal. Wis, oatmeal, mantap. Ya. Nah, dari yang kalian makan saat sarapan tadi, apakah kandungan zat yang ada dalam sarapan itu mengandung apa ya kira-kira? Karbohidrat, Bu. Saya protein, Bu. Lemak, Bu. Ya, Vitamin. protein. Mengandung karbohidrat, Bu. Ya, karbohidrat, benar. Contohnya yang karbohidrat tadi apa, Nak? Nasi. Ya, nasi goreng ya tadi ya. Oatmeal tadi, oatmeal? Ya, termasuk. Mil. Karbohidrat. Ya, oatmeal juga karbohidrat ya. Nah, dari yang sudah kalian konsumsi tadi, kira-kira sudah tercukupi semua belum ya zat-zat yang dibutuhkan tubuh kalian? Insya Allah sudah, Bu. Kalau sudah, mungkin Alhamdulillah. Belum, Bu. Mungkin belum. Baik. Sudah. Oh, sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, untuk semuanya saja, bagi yang merasa sudah maupun yang belum merasa tercukupi, kira-kira cara kalian mengetahui jumlah energinya itu sudah cukup atau belum, bagaimana ya caranya? Belum tahu sih, Bu. Saya belum tahu juga, Bu. Kira-kira Belum tahu. Oh, kira-kira. Ya, doang, tidak, Bu. ya, tidak apa-apa. Nah, kalau yang sudah merasa tercukupi tadi, terus cara menyusun menunya itu tadi bagaimana? Kalau yang tadi ngerasa, oh udah cukup Bu, saya mah udah cukup. Nah, itu kira-kira cara memenuhinya bagaimana? Menunya bagaimana cara menyusunnya? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu Sesuai 4 sehat juga. 5 sempurna. Buat set 5 sempurna bisa, Bu. Oh, 4 sehat 5 sempurna. Iya. Baik. Ya, bisa jadi 4 sehat 5 sempurna, tapi apakah itu benar atau tidak Nggak nanti tahu. kita bahas ya. Nanti kita bahas, tidak apa-apa. Nah, karena tadi ada kebutuhan energi, kemudian untuk mencukupi energi itu harus menyusun menu makanan, dan ternyata kita belum tahu ya, makanya kita harus belajar supaya kehidupan sehari-hari kita juga bisa sehat ya. Maka dari itu, nah kita perlu mempelajari ini. Nah, tujuan pembelajarannya, kenapa kalian harus mempelajari ini? Yang pertama adalah menganalisis kandungan nutrisi pada makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia. Yang kedua, menganalisis berbagai zat aditif pada makanan serta bahayanya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, nah ini diharapkan kalian ini bisa menghitung kebutuhan dan keseimbangan energinya.
Yang keempat, diharapkan juga kalian bisa menyusun menu makanan seimbang untuk kategori aktivitas normal. Nah, nanti ini bisa disesuaikan dengan aktivitas kalian. Kalau lagi aktivitasnya membutuhkan energi yang lebih, nah ini bisa disesuaikan menunya. Kemudian, untuk yang selanjutnya adalah menyajikan laporan kebutuhan energi setiap individu. Jadi nanti kalian coba menghitung sendiri kebutuhan energinya, kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Yang keenam, nah kalian harus menyajikan juga laporan menu makanan seimbang yang sudah disusun untuk kategori aktivitas normal. Jadi kalian nanti membuat menu yang aktivitas normal dulu aja, yang mudah. Jadi kira-kira nanti makanannya apa ya? Apa harus pakai nasi terus? Apakah iya nasi kalau tanpa nasi dianggap belum makan? Nah, dan nanti akan kita bahas. Nah, untuk materi kita kali ini yaitu adalah yang pertama zat makanan sendiri atau kandungan yang terdapat di dalam makanan. Yang kedua adalah zat aditif. Yang ketiga, kebutuhan energi kita. Dan yang keempat itu menu sehat dan seimbang. Nah, coba lihat. Ini gambar apa, Nak? Jagung. Ada Ya, ada mangkuk, bihun. Ya. Nah, roti gandum. itu semua kira-kira mengandung apa ya? Karbohidrat, Makanan Bu. itu. Karbohidrat. Karbohidrat. Ya, benar, karbohidrat. Ini ada gambar apa ini? Ikan. Iya ikan salmon kan itu. Ya, ikan salmon, ada daging Ya. sapi, Daging, Ya. butter, butter, Itu minyak, itu zaitun, minyak. minyak, oleh minyak. ada Ya. kelapa. kelapa. Ya, itu adalah minyak ya. Nah, ini semua adalah jenis-jenis lemak ya, jenis-jenis lemak. Nah, kira-kira fungsinya apa ya lemak itu untuk tubuh kita? Sumber energi juga nggak sih, Bu? Kayak karbohidrat tadi. Ya, bisa sebagai sumber energi juga. Pelarut Selain itu apa vitamin, ya Bu. kira-kira? Pelarut vitamin, Ya, vitaminnya apakah semua vitamin? Apakah vitamin tertentu? Vitamin. Enggak. Vitamin A, D, E, K. Yang utama. Oh iya. Ya, protein, Kacang-kacangan Ya. emang proteinnya. iya, protein, protein ya. protein. Jadi memang di sini banyak proteinnya, walaupun ada zat yang lain yang berlebih. Gimana tuh? Bu? Bisa Belum tahu. malfungsi organ nggak sih, Bu? Kurang tahu, Bu. Ya, Banyak Ya. pipis, Bu. banyak wis ya. Boleh ada yang belum tahu nggak apa-apa, nanti diskusi ya. Tadi ada yang menyebutkan malfungsi organ. Ya bisa jadi karena kalau terlalu banyak nanti harus dibuang melalui saluran urin, akhirnya mengganggu kerja. Kalau pipis berarti organnya apa? Ginjal. Ginjal ya. Nah, apakah kalian ini rutin mengkonsumsi buah? Cukup protein. Alhamdulillah. Lumayan. 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 Kalau yang udah selalu ada tiap harinya, itu yang dirasakan apa ya manfaatnya ketika mengkonsumsi buah? Badan jadi seger, Bu, rasanya. Jadi Yes, segar jadi rasanya. Yang terjadi pada tubuh kita, apa yang terjadi? Nggak ada cairannya, Bu. Bisa lemes, Bu. Bisa mati. Ya, ya. Nggak ada betul. cairan, nggak bisa. Zat aditif itu adalah bahan yang ditambahkan atau dicampurkan pada saat proses pengolahan makanan dengan tujuan tertentu. Ya, kurang bagus, kurang sehat. Buat tubuh kita. Ya, Buat jangka panjang nggak baik, Bu. ya, benar. Jadi memang dengan mengkonsumsi zat-zat aditif atau tambahan ini, apalagi dalam jangka waktu yang terus-menerus, nah ini memiliki beberapa resiko. Nah, nanti resiko-resikonya bisa kalian diskusikan ya. Nah, ini kesukaan kalian nih. Yang terakhir, apa ini? Sepeda aja. Goes. Ya, Guys. masih aktif bersepeda nak kalian? Insya Allah. Nggak ada sepeda, Bu, di rumah. Dalam satu piring itu. Ada sayur, Buah, sayur Ya. buah, karbohidrat, susu. Mineral. berbagai Ya. macam apa itu? Karbohidrat Berbagai macam. sekian. Kira-kira itu sudah mencakup semua kebutuhan nutrisi tubuh kita tidak? Kelihatannya sih meyakinkan, Bu. Kelihatannya Sudah, sih iya. sudah. Sangat meyakinkan. Terlihat lengkap ya?
Ya, download bisa download dulu untuk LKPD-nya. Nah, kemudian kalian juga bisa download bahan ajar maupun videonya. Bisa dikerjakan dengan cara boleh dari internet, boleh dari buku, boleh juga dari namanya bahan ajar yang Ibu lampirkan, ya. Nah, itu silahkan kalian mengisi LKPD-nya. Ada pertanyaan untuk langkah-langkahnya? Tidak ada? Jelas ya? Jadi silakan mengerjakan LKPD-nya, kemudian nanti berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan dulu ya. Selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Sudah Bu. Sudah. Sudah. Ya, kalau ada yang belum nanti bisa sekalian didiskusikan. Nanti kalian bisa cari sumber-sumber lain yang lebih valid yang bisa digunakan untuk data kalian, ya. Jadi nanti Sudah Bu. silakan berbeda pendapat nggak apa-apa. Yang penting berdiskusi, cari sumber yang lebih relevan. Nah, silakan kalian ke breakout room, Google Classroom. Tapi kan juga nggak bagus tuh Kita buat diskusi materi Jadi tentang harus tadi ya. Tadi kan materinya tentang tubuh yang alami, makanan dan lain-lain mau gitu ya. penyedapnya ataupun Jadi pewarnanya. langsung aja Mas Utama. Tadi kan disebutin tuh zat-zat makanan yang kita, Makan kan jelas ya, yang tubuh kita tuh kenyang kan? perlukan gitu ya. Oh jelas, Tapi jelas itu mah bikin itu kenyang. semuanya harus terpenuhi atau enggak sih? Tapi kan bukan cuma kenyang doang kan? Iya kan kadang kita cuma makan nasi sama telur Makanan- doang tuh. Tapi tetap sehat-sehat aja kok. Santai ya tuh, Fit. Masa iya. Halaman skripnya. Tapi Iya. kemarin tuh, Udah nggak apa-apa. tapi kemarin kan makanya nggak cuma telur doang gitu kan. Maksudnya ada makanan yang lain. Jadi tetap ada nutrisi lain yang masuk. Kalau tiap hari-hari Tapi kan makan telur kan nggak juga cuma sekedar kayaknya kenyang, sih tapi memang tubuh kita kurang sehat juga. Oke. Betul. Jadi ulang nih apa? Iya sih kan zat Langsung kan bisa aja, disimpan Kak. dalam Tapi kan tubuh buat dipakai kenyang kalau kan nggak misalkan harus- tubuh tapi kita lagi kan makan butuh juga gitu loh. bukan cuma kenyang doang kan? Selain itu ada apa Nah. aja sih? Selain kita harus kenyang, Juga. makan juga makanan juga Benar. kita perlu makan itu agar Tapi tapi bukan kita bisa kalau tetap hidup. vitamin Bukan mineral itu cuma nggak bisa asal disimpan kenyang di pakai tubuh ya? makan yang nggak sehat aja gitu loh, Bray. Tapi gimana Bukannya maksud lu? langsung dibuang gitu kan bisa kita pipis kan? Hidup ada di tangan Bingung yang gua maha kuasa. Kalau itu gue Iya, juga masih itu belum beda ada. urusan. Kayaknya sih kalau menurut gue juga dibuang Kita kan. bahas. Kalau lewat urin gitu kan. Mineral dibuang lewat urin. Tentang bahan-bahan yang kayak Kalau vitamin dan lain-lain sih gue masih nggak tahu juga. yang di apa Mungkin tuh, pas mati cari di itu, Google aja deh bahan-bahan yang hasilnya protein. biar Oke, oke. ketahuan gimana. Iya, Kita benar. berhasil nggak sih? Iya benar. Oh, iya iya. Nah, itu kan ada Sel. karbohidrat tuh. Kan tadi juga ada masalah karbohidrat Kalau nggak yang salah ya, nasi terus membran roti sel tuh gitu-gitu ada ya. Nah, fungsi Sebenarnya karbohidrat kayak itu yang lemak, jelas sebagai protein, sumber sama energi utama. karbohidrat juga ya? Saya kan juga kalau belum makan Seingat nasi, gua sih gitu. rasanya juga kayak belum makan gitu jadinya. Dan memang tubuh kita kan memang tersusun dari Padahal zat gimana, makanan Jan? yang kita konsumsi. Padahal ya nasi itu kan kandungannya iya. karbohidrat ya. Selain Kan apa, ada gitu Iya. bahan sesuai makanan dengan karbohidrat yang lain. kebutuhan sehari-hari, Tapi kayaknya makanan yang kita emang makan udah kan juga harus mindset sehat dan orang Indo teratur gitu. tuh. Kalau belum makan nasi belum makan, walaupun Nah, udah makan iya. macam-macam gitu. kenapa iya. sih kita Bener. harus Iya. makan yang sehat dan teratur? Ya, itu tuh Soalnya kan kalau menurut sumber energi kita kan nggak cuma agar dari kita karbohidrat bisa juga, lebih tahan dari sama tadi yang disebutin tuh penyakit-penyakit lemak yang di juga luar bisa sana jadi sumber nih. energi. Terus juga Mhm. biar Protein. semua sel-sel juga. dalam Protein juga kita bisa. tercukupi nutrisinya. Nah, jadi karena mereka Tapi tercukupi, tetap mereka aja bisa sih yang melawan kuman dan sebagai bakteri yang sumber masuk ke energi dalam utama kan tubuh kita. karbohidrat ya. Iya nggak sih? Oh, jadi Iya, disandingkan kayak yang diet. timbun Iya, gitu karena- ya? Diet apa namanya? Diet keto. Apa? Gue juga mau nanya, Keto ya diet keto. Pada tahu nggak diet keto apa? zat makan Tahu. apa aja sih yang Ibu gua kita kan kadang gitu juga. perluin, terus apa aja gitu ya biar tubuh kita terpenuhi gitu. Aha. Itu beneran nggak boleh makan jenis karbo Kan apapun. kita kadang sarapan cuman nasi sama Ya, telur tujuannya doang gitu kan kalau ya. nggak ada karbohidrat yang masuk ke tubuh, Iya, nanti energi yang Nah, digunakan walaupun jadi itu kita juga dari nggak sumber boleh energi dari makan lemak nasi atau sama protein telur gitu kan. terusan tuh. Kita juga perlu makan Berarti kayak sayuran. dia tuh Pokoknya yang sehat-sehat mau dan ini kan, mau memenuhi pakai apa ya? energi cadangannya yang berupa Kaidah, lemak itu. bukan kaidah. Iya. Ketentuan kebutuhan kehidupan sehari-hari
Ya biar badan kita tuh sehat. Biar nggak cuma karbohidrat sama protein doang kan. Kita juga perlu vitamin, perlu mineral dan lain-lain. Terus ada nggak hubungannya energi yang kita makan sama yang kita itu pakai? bisa disimpan apa dibuang ya? Um, Juga. Kalau vitamin sama mineral itu gimana ya kan Zen? disimpan. Gimana tadi? Berarti kan tadi Ntar coba kita cari lagi ya. ada hubungannya dong. Tadi kan kita Coba di ini. keto itu kita nggak makan Ya. bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Itu fungsinya kan buat apa namanya? Make energi Bray, cadangannya yang berupa lemak. karbohidrat yang Jadi kan itu sebagai- kadar lemak di tubuh kita juga berkurang. Karbohidrat jelas lah ya sebagai Nah itu sumber energi utama. berpengaruh nggak sih sama kegiatan kita? Kayak misalkan Gua kalau misalnya abis nggak makan Kayak nasi misalkan- nggak makan gitu. Itu juga ya. Lancarin Tubuh aja butuh air buat hidup. Iya kan, Sampai kalau kita bikin enggak seret, kan. Iya, iya. Oh ya, terus gue juga Kita ada nemu juga. tadi satu, air itu juga sebagai katalisator, soalnya ya apa ya? yaitu untuk memecah nggak zat salah tuh, makanan 70% yang tubuh kompleks kita menjadi dari lebih air. sederhana. Atau gimana? Dan ternyata Gimana sih? pertanyaan Kan dari pokoknya Bari ada tadi, pembagian-pembagiannya. kalau kita Air, nggak makanan, mengonsumsi sama air udara. sampai Gue tadi belum. Itu kan seminggu bukan yang gitu, disebut. Oh, kita bisa Itu kan meninggal. bagian-bagian lambung. Ya Kayak begitulah porsi kalau makanan nggak minum air. berapa sih bagiannya? Berarti emang penting banget ya Gue air kurang Ya, tahu sih. dalam makanan, buat Oh, kehidupan. sangat penting. sepertiga air, sepertiga udara nggak sih? Sangat. Gue kayak Oh, Kan semasak buat cepat orang-orang gitu ya. pengen cepet lah. Orang-orang pengen cepet lah. Ada lagi nih contohnya. No debat itu. kalau zaman itu apa tuh? Nggak mau repot-repot Contohnya itu kayak masak gitu kan. permen, Nggak mau minuman udah soda, nggak level megang daging kayaknya. keripik kentang, sama macam-macam. Jadi ya, Pengennya makanan yang udah ready lah. Wah, padahal minum istilahnya soda apa enak namanya? ya. Fast food. Makanan. Oh iya, Junk fast food food gitu ya. gitu-gitu. Fast food, Tapi junk food. kita Kayak mirip-mirip langsung gitu. Jadi sebelum disajikan itu tinggal diolah sedikit lagi gitu ya. Jadi kayak melalui berbagai macam pengolahan nggak sih? kita artis tuh. Iya. Iya. Jadi Udah Bu. karena lewat melalui pengolahan yang nggak cuman sekali, kayaknya itu merusak nutrisi yang ada di dalamnya nggak sih? Kayak jadi hilang gitu. Nah, sudah selesai diskusinya ya tadi. Nah, sekarang silakan salah satu dari perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Saya dulu ya Bu, dari kelompok 2. Ya, silakan Fauzan. Sudah terlihat Sudah belum? terlihat. Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmaluddin Nur Fauzan, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan LKPD tentang materi makanan dan kebutuhan energi. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan nomor 1, yaitu apa sajakah syarat makanan sehat? Syarat makanan sehat itu umumnya ada 3. Yang pertama, higienis, yaitu tidak mengandung kuman penyakit dan juga zat yang berbahaya. Lalu yang kedua itu bergizi, cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin dalam jumlah yang sesuai. Yang ketiga itu cukup dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu, tidak berlebih dan juga tidak kekurangan. Lalu pertanyaan nomor 2, apa fungsi makanan bagi tubuh kita? Fungsi makanan yang utama itu ada 3, sumber energi, pembangun tubuh, dan juga pelindung. Sumber energi, salah satu contohnya adalah karbohidrat dan lemak, yaitu berfungsi untuk menyediakan energi untuk berbagai aktivitas tubuh. Jadi, apapun kegiatan yang kita lakukan, semua itu berasal dari energi yang kita peroleh dari makanan, yang mengandung karbohidrat dan juga lemak. Lalu yang kedua adalah pembangun tubuh, yaitu zat yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, serta pergantian sel-sel tubuh yang rusak. Zat yang berperan ini adalah protein dan juga beberapa mineral. Seperti yang kita tahu bahwa protein ini sangat memiliki andil yang besar dalam proses perkembangan tubuh, pertumbuhan tubuh juga. Lalu
Kemudian ketiga, pelindung. Zat makanan juga berperan menjaga keseimbangan proses-proses biologis atau metabolisme dalam tubuh. Zat yang berperan antara lain vitamin, protein, mineral, dan air. Itu semua sangat penting dalam proses metabolisme tubuh kita. Apalagi di saat kondisi seperti ini, di mana kita harus selalu menjaga supaya tubuh kita dalam kondisi yang fit, metabolismenya selalu dalam keadaan yang optimal. Dan fungsi lainnya, selain fungsi utama di atas tadi, yang pertama adalah menjaga tubuh dari kondisi stres. Karena apa? Seseorang yang cukup nutriennya akan tahan terhadap tekanan stres. Karena dengan tercukupnya nutrien, maka tubuh akan selalu berada dalam kondisi yang optimal. Yang kedua, meningkatkan intelijensi. Seperti yang kita tahu, berbagai macam produk-produk suplemen, yang mana mungkin berdasarkan penelitian mereka itu dapat meningkatkan daya ingat, meningkatkan daya pikir, dan lain-lain. Tetapi emang itu semua benar, karena segala macam kandungan yang ada di makanan itu bisa meningkatkan intelijensi kita. Apalagi kalau tidak salah, terutama protein. Protein itu sangat berperan penting dalam meningkatkan intelijensi. Yang ingin bertanya dari hasil presentasinya kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi kebutuhan karbohidrat berapa? 368 gram per hari untuk umur 16 sampai 18 tahun. Iya. Di apa kalau semakin tua di usia yang dikatakan sudah tidak aktif itu semakin besar lagi atau semakin kecil peningkatannya? Baik, saya terima pertanyaannya. Adapun untuk kebutuhan karbohidrat, karena tadi yang saya jelaskan bahwa mungkin kebutuhan ini bisa berubah tergantung umur, jenis kelamin, dan juga kegiatan. Tadi pertanyaannya, untuk orang-orang yang sudah usia lanjut, yang mana mereka sudah tidak aktif bergerak, tidak melakukan aktivitas terlalu banyak, maka itu kebutuhan proteinnya akan menurun. Karena apa? Ya tadi, mungkin mereka udah nggak lagi bekerja, udah nggak lagi mencari nafkah, dan lain-lain. Jadi kebutuhan karbohidrat atau energi yang mereka butuhkan untuk kegiatan sehari-hari itu juga berkurang. Nah, maka dari itu, kalau misalkan kita menyamaratakan semua kebutuhan karbohidrat di setiap umur, itu nanti juga kurang pas nanti. Karena apa? Bisa saja kebutuhan energi untuk anak-anak di usia 18 tahun dengan laki-laki di usia katakanlah 65 tahun itu lebih banyak kebutuhan energi anak-anak. Kenapa? Karena mereka lebih banyak melakukan aktivitas. Sedangkan yang saya jelaskan tadi, untuk yang di usia 65 tahun ke atas itu kan sudah waktunya untuk ya mungkin istirahat, berkumpul, atau yang lain-lain, tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Mungkin itu jawaban dari saya. Gimana, Mas Noval? Terima kasih untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Sudah terlihat, Nak? Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi di sini warahmatullahi wabarakatuh. saya Brian Oge Kusuma, perwakilan dari kelompok 1, presentasikan dari lembar kerja materi makanan dan kebutuhan energi. Kita langsung ke nomor 5, yaitu apa fungsi lemak bagi tubuh dan berapa banyak yang dibutuhkan oleh tubuh per harinya. Jadi lemak memiliki fungsi sebagai pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai pelindung alat-alat tubuh yang vital,
penghasil energi tertinggi sebagai salah satu penyusun membran sel, salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin, sebagai salah satu bahan penyusun garam empedu, asam kolat, dan hormon seks. Nah, untuk setiap harinya rata-rata banyak lemak yang dibutuhkan oleh tubuh manusia adalah 0,5 sampai 1 gram lemak per 1 kg berat badan. Jadi di sini kalau dari saya menggunakan rata-rata banyak lemak yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kemudian untuk selanjutnya nomor 6, apa fungsi protein bagi tubuh dan berapa banyak yang dibutuhkan oleh tubuh perharinya. Protein memiliki fungsi sebagai pembangun tubuh, sebagai enzim, antibodi, dan hormon. Dan untuk kebutuhan protein, tiap umur memiliki jumlah yang berbeda, yaitu yang pertama untuk bayi. Untuk bayi itu 2 sampai 2,4 gram per kilogram berat badannya untuk 1 hari. Kemudian untuk remaja seperti kita itu 1,5 gram per kilogram berat badan kita untuk 1 hari. Kemudian untuk wanita dewasa yaitu 0,3 sampai 0,7 gram per kilogram berat badan untuk 1 hari, dan pria dewasa yaitu 0,5 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Sekian presentasi dari saya. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan yang bertanya tadi, kan ada garam yodium. Iya. Jadi kalau kita nggak mengkonsumsi yodium, apa yang terjadi? Mungkin itu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Iodin atau yodium merupakan salah satu garam mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, apabila kita kekurangan yodium, kita akan terkena penyakit gondok. Karena yodium itu juga membantu mencegah, selain dari tubuh kita sendiri menjaga kebersihan, kita juga harus mengonsumsi zat-zat yang bisa mencegah penyakit gondok, yaitu salah satunya yodium. Yodium sendiri bisa didapatkan misalnya dari garam dapur. Insya Allah bisa diterima ya jawabannya, Mas Yoga. Ya, insya Allah bisa. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan dan melakukan tanya jawab. Untuk kesimpulannya, siapa yang ingin memberikan? Silakan. Mungkin saya. Ya, silakan. Jadi ya, makanan yang menyehatkan itu ciri-cirinya itu makanan yang mudah dicerna, makanan yang higienis, juga mengandung nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Ya. Ya, terima kasih untuk Fauzan atas kesimpulannya. Ada yang lain yang ingin menyimpulkan materi kali ini? Silakan. Mungkin saya Bu untuk kesimpulan berikutnya. Ya, boleh. Silakan. Jadi angka metabolisme basal itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, tingkat kesehatan, kemudian ada suhu lingkungan atau keadaan lingkungan, waktu istirahat, status kesehatan, dan pola hidup. Dan kemudian juga dipengaruhi oleh kerja sehari-hari. Ya, terima kasih untuk Brian atas kesimpulannya. Ya, jadi kita sudah mempelajari kandungan nutrisi yang ada pada makanan, kemudian ada zat aditif, ya. Zat aditif itu ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, masing-masing mempunyai tujuan berbeda-beda, ya. Ada yang ingin lebih menarik, lebih enak, lebih awet, dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana kita menghitung kebutuhan energi kita sehari-hari, ya, untuk aktivitasnya, kegiatan apa yang kita lakukan, umur, jenis kelamin. Nah, itu ternyata mempengaruhi kebutuhan energi kita. Dan juga
Dengan kita mengetahui kebutuhan energi kita, jadi kita bisa menyusun menu apa yang dapat kita konsumsi sehingga memenuhi kebutuhan tubuh kita ya. Seperti itu. Kemudian untuk refleksinya siapa yang ingin merefleksikan diri? Alvis Bu. Ya, Alfi, silakan. Jadi saya habis pelajari materi ini, saya jadi lebih ngerti lah, saya lebih tahu kalau misalkan makanan itu kita habis makan itu nggak cuma sekedar kenyang doang gitu loh Bu. Tapi Ya. emang sebenarnya tubuh kita emang benar-benar memerlukan makanan, mineral. Jadi kita harus ngasih makanan asupan yang bergizi lah buat tubuh kita. Jadi nggak junk food, nggak asal makan aja. Gitu Bu. Ya, terima kasih untuk Alvis atas refleksinya. Nanti diupload hasil diskusinya ya, laporannya dalam menghitung jumlah energi, kemudian menyusun menu sehari-hari ya, yang itu silakan diupload. Kemudian nanti silakan juga kerjakan soal evaluasinya yang ada di Google Classroom, kerjakan dengan teliti dan kerjakan yang dianggap paling mudah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya nanti kalian ada tugas portofolio ya sebagai tindak lanjut, yaitu membuat paper ilmiah tentang bagaimana diet yang benar dan bagaimana diet yang salah itu untuk absen yang ganjil. Kemudian untuk absen yang genap itu membuat paper ilmiah tentang malnutrisi ya. Silakan dicari bisa dengan kajian-kajian ilmiah dari jurnal-jurnal ilmiah yang sudah terbit dari berbagai macam ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalian akan mempelajari uji makanan ya. Nanti kita akan melakukan uji makanan untuk pertemuan selanjutnya dengan bahan-bahan yang ada di rumah yang sederhana. Silakan dipimpin doanya. Baik, menutup pelajaran pada hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fauzan sudah memimpin doanya. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh.